dari kendaraan dengan begitu kencang, terjadilah tabrakan itu. Dan ibu ini, saudara, terseret, tidak hanya tertabrak tapi kemudian juga terseret sejauh 50 meter. Dan pelaku penabrakan itu adalah Marissa Putri. Pada saat dia mau dilakukan tes urin untuk mengetahui apakah dia mengonsumsi narkoba atau tidak, dia sempat mengganti urinnya dengan air biasa. Di Inggris itu, kendaraan kondisi mabuk di atas batas legal itu atau tidak sehat karena mabuk itu bisa kena penjara 3 bulan dan dendanya itu 2.500 pound sterling. Kalau di Indonesia apa hukumannya? Viral. Marissa Putri namanya lagi ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang ibu rumah tangga meninggal dunia pada hari Sabtu yang lalu. Dan pelaku penabrakan itu adalah Marissa Putri. Siapa sih Marissa Putri ini? Dia adalah seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang pada hari kejadian ia baru saja habis menikmati hiburan bersama dengan kawan-kawannya di sebuah tempat hiburan malam. Ketahui ternyata dia tidak hanya mabuk karena alkohol, tapi juga mengonsumsi narkoba. Kita ulas lebih jauh di Niluh Podcast. Marissa Putri ini tinggal di Pekanbaru dan pada hari kejadian itu dia baru saja pulang dari tempat hiburan malam bersama dengan teman-temannya. Kejadiannya itu terjadi sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Barat dan kejadiannya tepatnya itu ada di Jalan Jenderal Sudirman menuju Mall SKA. Nah, tepat di depan sebuah penginapan di Jalan Tuanku Tambusi, dia menabrak seorang ibu rumah tangga yang berusia 46 tahun dan sedang mengendarai sepeda motor. Saya melihat video terekam CCTV gitu pada saat detik-detik kecelakaan itu terjadi. Dan memang Marissa Putri ini mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang luar biasa. Mungkin bisa lihat juga, kita tampilkan sedikit ya. Ini dia bagaimana Marissa Putri mengendarai kendaraan dengan begitu kencang, terjadilah tabrakan itu. Dan ibu ini, saudara, terseret, tidak hanya tertabrak tapi kemudian juga terseret sejauh 50 meter. Dan sang ibu meninggal dunia di tempat kejadian. Pada saat itu Marissa sempat kabur, jadi sempat lari dulu. Tapi kemudian ketika ramai warga menolong dan mengevakuasi si ibu, si Marissa ini kemudian kembali. Keterangannya Marissa di kepolisian itu sempat berubah-ubah, jadi tidak konsisten begitu yang disampaikan oleh Marissa. Sampai akhirnya dia mengakui bahwa dia meminum minuman keras pada sebelum mengendarai kendaraannya dan juga mengonsumsi narkoba. Dan Marissa mengaku tidak sadar pada saat tabrakan itu terjadi. Dia mengaku syok, dia mengaku bingung, dan dia tidak menyadari bahwa ada ibu rumah tangga yang terseret dengan kendaraannya sejauh 50 meter. Dan menariknya lagi, pada saat dia mau dilakukan tes urin untuk mengetahui apakah dia mengonsumsi narkoba atau tidak, dia sempat mengganti urinnya dengan air biasa untuk menghindari tes tadi. Tapi kemudian petugas kepolisian ini merasa curiga, akhirnya diminta untuk melakukan tes urin ulang dan disitulah diketahui bahwa dia positif narkoba. Dan akhirnya dia mengaku bahwa memang dia mengonsumsi narkoba. 3 orang kawannya yang dia temani pada saat menikmati hiburan malam itu kemudian akhirnya berhasil ditangkap polisi dan mengakui bahwa memang pada hari itu dia mengonsumsi narkoba sebelum berkendara pulang. Marissa Putri ini diketahui ternyata bukan pertama kali bermasalah dengan kendaraannya. Jadi dia juga ternyata pernah kecelakaan, tapi tidak menabrak orang ya, tapi menabrak tiang bendera di kampusnya. Dan ternyata juga diketahui kalau Marissa Putri ini memang hobi minum minuman beralkohol dan juga mengonsumsi narkoba. Itu ia mengakuinya sendiri. Marissa Putri ini, netizen ini memang luar biasa ya, mencari tahu siapa sih Marissa Putri ini, dan ternyata diketahui yang ramai juga diperbincangkan adalah bahwa Marissa Putri ini dengan segala fasilitas dan hidup hedonnya itu ternyata adalah putri seorang petani. Tapi ya petani apa dulu belum tahu sih lebih jauhnya seperti apa ya.
Dan juga ternyata keluarga dari Marissa Putri, dalam hal ini ibunya, itu sempat datang ke rumah korban, menemui keluarganya untuk menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban ini dan juga meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Tapi keluarga dari pihak korban ini menolak. Proses hukum terhadap Marissa Putri terus berjalan di kepolisian. Marissa Putri dikenakan dengan 2 pasal, yaitu 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, di mana ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara. Dendanya kalau kita lihat di pasal 5 itu adalah harusnya 24 juta rupiah. Tapi tentu akan kita lihat ya bagaimana proses hukumnya ini, kita harus kawal bersama. Jangan sampai ada pemotongan-pemotongan. Karena sekali lagi ini harus menjadi efek jera baik bagi Marissa, baik juga bagi kita semua. Ini yang kemudian ya, saya tidak katakan bahwa terkejut ya, karena beberapa kali kita melihat kasus yang serupa dan sepertinya kok menganggap ini biasa saja gitu. Meskipun Marissa sekarang sudah diproses hukum, diancam dengan pasal kelalaian dan berkendara, yaitu pasal 311 ayat 5 Undang-Undang LAJ begitu. Tapi kita semua jadi teringat ada banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan atau yang hampir mirip dengan kasus Marissa Putri ini. Kalau saya ajak Anda untuk flashback melihat berapa banyak sih kasus kecelakaan lalu lintas akibat mabuk berkendara, nih saya akan kasih lihat kepada Anda. Jadi kalau di Indonesia kita Anda mungkin masih ingat juga beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan dengan seorang pengendara yang menabrak sebuah showroom mobil di kawasan Pik, dan itu dilakukan pada siang hari. Dan ternyata dia mengaku bahwa pada saat dia berkendara itu dia sedang dalam kondisi mabuk. Terus kemudian kecelakaan yang sempat menghebohkan dan membuat kita semua terperangah karena banyaknya korban jiwa itu adalah kejadian pada Januari 2012, di mana pada saat itu ada kecelakaan maut yang menabrak pejalan kaki di Tugu Tani. 12 orang pejalan kaki yang ditabrak dan 9 orang jadi korban. 5 orang itu tewas di tempat kejadian dan 4 tewas dalam perawatan rumah sakit. Pelakunya ini sekali lagi berada di bawah pengaruh alkohol dan juga narkoba. Terus kemudian kalau Anda ingat lagi di Jambi, itu juga pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Dan itu terjadi pada subuh jam 4 pagi, di mana pada saat itu yang berkendara ini juga dalam pengaruh alkohol dalam kondisi yang mabuk berat. Terus kemudian di Gresik ada juga seorang pengendara motor yang tewas tertabrak mobil dan tubuh korban ini sempat terseret 30 meter. Kecelakaan maut ini diduga karena pengemudi mobil itu mabuk dan saat diajak berbicara, ini perempuan yang ada dalam mobil itu mengeluarkan bau minuman keras lah begitu. Jadinya itu disinyalir bahwa dia dalam kondisi mabuk pada saat berkendara yang kemudian menyebabkan kecelakaan terjadi. Nah, ada banyak sekali sebenarnya kasus-kasus seperti ini ya yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau kita membuka daftar terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi itu memang tidak ada spesifik ya digambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sekian banyak nih karena kecelakaan akibat mengonsumsi minuman keras, sekian banyak karena mengantuk, sekian banyak karena masalah dengan kendaraannya. Itu tuh tidak ada. Nah, ini sebenarnya bisa jadi warning juga untuk kita semua, bisa juga jadi bahan evaluasi bagi pemerintah bahwa seharusnya ada hal-hal detail seperti itu. Karena apa? Ketika ada detail seperti itu yang menunjukkan oke, sekian banyak orang kecelakaan dan kemudian mengakibatkan meninggal dunia karena minuman keras, ini kan bisa jadi aware buat masyarakat bahwa memang berkendara dengan kondisi mabuk atau mengonsumsi narkoba itu sangat membahayakan, tidak hanya diri kita sendiri tapi juga membahayakan bagi orang lain. Ya kalau misalnya ada banyak sih orang yang meninggal karena kita berkendara, kebayang gak sih itu dosanya kayak gimana gitu ya kan. Kalau
Kalau kita bicara dari sisi aturan terkait dengan berkendara dalam kondisi mabuk, itu memang tidak diatur dengan jelas ya dalam aturan ataupun undang-undang LLAJ. Yang diatur di situ adalah berkendara lalai dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di pasal 310. Tapi kalau di pasal 311 itu memang diatur terkait dengan ancaman hukuman dan juga dendanya. Ada 5 poin di situ. Yang pertama atau paling rendah hukumannya adalah 1 tahun dengan denda paling banyak 3 juta. Itu kalau kemudian membahayakan bagi nyawa orang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu denda 4 juta rupiah dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun, dan kemudian ada yang 8 juta dengan penjara paling lama 4 tahun, dan kemudian ada yang 20 juta dengan penjara paling lama 10 tahun kalau menimbulkan korban luka berat. Dan kemudian yang paling tinggi hukumannya adalah 12 tahun penjara dengan denda paling banyak adalah 24 juta rupiah kalau si korban itu meninggal dunia. Tapi ini dia nih, tidak ada aturan yang jelas, tidak ada ancaman hukuman kalau misalnya kamu berkendara dalam kondisi mabuk atau mengonsumsi narkoba. Itu tidak ada aturan yang jelas. Berbeda ya misalnya dengan negara-negara yang lain. Kalau misalnya di Amerika Serikat itu diatur di situ, berkendara atau mengemudi dalam keadaan mabuk di Amerika Serikat itu bisa dikenai sanksi dengan hukumannya atau dendanya itu sampai 2.500 USD dan penjaranya itu 1 tahun. Itu juga ada penangguhan terhadap SIM-nya atau lisensi mengemudi gitu. Nah, kalau misalnya ada hukuman yang jelas, mau bikin kecelakaan, mau nggak kecelakaan, tapi kalau ketahuan berkendara dalam kondisi mabuk, itu sudah langsung dikenakan denda. Kalau misalnya kita melihat lagi negara yang ada di Eropa, Inggris. Di Inggris itu ada aturannya ya, batas alkohol legal di Inggris. Jadi kalau misalnya kita melewati batas itu, kalau misalnya kemudian berkendara dalam kondisi mabuk di atas batas legal itu, atau tidak sehat karena mabuk, itu bisa kena penjara 3 bulan dan dendanya itu 2.500 pound sterling. Jadi cukup besar, puluhan juta gitu. Yang juga ramai jadi perbincangan beberapa waktu yang lalu, itu tepatnya di bulan Juni, ini artis Justin Timberlake di New York itu sempat berkendara dalam kondisi mabuk dan kemudian dia ditangkap. Itu videonya sempat ramai ya, karena Justin Timberlake ini seperti berseteru begitu dengan polisi karena dia merasa dirinya itu tidak salah gitu. Tapi pada akhirnya Justin tetap ditangkap dan kemudian diproses, dan SIM-nya atau lisensi berkendaranya itu kemudian ditangguhkan selama 6 bulan. Tapi Justin sampai detik ini merasa bahwa dirinya tidak salah. Yang pernah terjadi juga, ramai juga adalah di Korea Selatan. Itu ada seorang artis namanya Kim Se-ron yang dia waktu itu berkendara dalam keadaan mabuk, juga menimbulkan kecelakaan. Dia itu didenda 20 juta won. Dan pada saat itu, pada saat kecelakaan itu sebenarnya tidak ada korban jiwa. Tapi karena dia dalam kondisi mabuk, dia dikenakan denda yang sebesar itu. Kalau di Indonesia, apa hukumannya? Viral. Sudah viral, malah jadi banyak followers di Instagramnya ya. Tapi ini yang harus jadi perhatian kita bersama ya, bahwa berkendara dalam kondisi mabuk itu nggak hanya berbahaya buat diri kita, tapi itu juga berbahaya buat orang lain. Dan sosialisasi terkait dengan tidak boleh berkendara pada saat mengonsumsi alkohol dan sebagainya itu tidak nyampe gitu ke bawah. Tidak ada ancaman hukuman yang jelas kalau misalnya melakukan itu yang kemudian membuat orang jadi ya menggampangkan aja. Ya udah biasa aja gitu. Jadinya nggak kepikiran untuk wah nggak berani nih. Tapi kalau misalnya dikasih sanksi yang jelas, sanksi yang besar begitu, saya yakin itu akan membuat kita semua jadi takut berkendara, karena sekali lagi orang Indonesia itu dikasih hukuman yang berat dulu nih baru takut gitu, nggak peduli perkara nyawa ataupun perkara keselamatan orang lain. Kalau kita berkaca dari kasus yang baru terjadi pada Marissa Putri ini patut untuk kita kawal bersama dan patut juga jadi evaluasi bersama, baik oleh kita sebagai pengendara juga bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan aturan yang jelas terkait dengan larangan berkendara dalam kondisi yang tidak sehat, dalam kondisi mabuk ataupun mengonsumsi alkohol. Kayaknya perlu deh
dikasih sanksi sosial yang besar juga bagi yang melakukan hal seperti itu. Gimana menurut kamu? Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu saksikan program Niluh hanya di Kompas TV Independen Terpercaya, tayang setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.